Bos, bisa tebak nggak makanan dan minuman ini asalnya dari daerah mana? Yang bilang Tanah Minang, bener banget bos. Rauk cuan dari kuliner Minang masih sangat menjanjikan loh bos. Tapi biar bisa bersaing, pelaku usaha satu ini nggak mau sekedar bikin resto Padang biasa. Doi berani hadir dengan konsep modern dan beda dari yang lain bos. Halo bos. Halo bos. Selamat datang di KD Kawa. KD Kawa berada di Tebet, Jakarta Selatan. Kita adalah sebuah resto yang menjual makanan dari khas Minang. Kita bikin versi modern, versi anak muda, versi lebih menyesuaikan dengan area Jakarta Selatan sendiri. Karena spesifiknya di Jaksel, makanya bisa dibilang kayak titik kumpulnya anak Jaksel Minang Spoken. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Dari tangan anak muda asal Sumatera Barat, Ferry dan konten kreator Rio Chan, Kedai Kawa pertama kali berdiri tahun 2015. Sayangnya, bisnis ini berjalan gak semulus yang diharapkan. Kita buka 2015, habis itu di 2022 kita sempat tutup karena COVID. Lalu di akhir tahun 2024 kita sepakat lagi untuk buka. Jadi secara konsep sebenarnya KD Kawa ini adalah tempat tongkrongan anak muda Minang yang merantau ke Jakarta. Di mana ketika kita rindu akan suasana kampung halaman, kita bisa cari di KD Kawa. Dan menu-menunya pun kita bawa dari Sumatera Barat semua gitu, dari Padang semua. Di mana menu-menu itu kita coba buat dengan sentuhan yang lebih modern, sehingga lebih gampang untuk balance dengan teman-teman yang ada di perantauan itu sendiri. Gitu. Kembali hadir di persaingan bisnis kuliner, keduanya sepakat kasih sesuatu yang beda. Bukan cuma konsep kedainya yang modern, tapi juga dari menu yang ditawarkan. Sebenarnya kalau ngomongin kopi pasti akan familiar sama coffee shop ya. Tapi kita coba hadir dengan pesona yang berbeda, dalam arti kita buat kopi ini tidak kopi yang familiar di coffee shop pada umumnya, tapi kopi dari batok, penyajiannya dari batok, bahkan bahannya sendiri dari daun kopi. Kopi Kawa menjadi menu andalan di kedai mereka. Minuman unik ini lahir di masa penjajahan Belanda saat biji kopi diambil paksa untuk dijual ke pasar Eropa oleh penjajah Belanda. Dari situlah masyarakat Minang memanfaatkan daun kopi sebagai bahan membuat kopi. Nah bos, ini nih yang penampakan dari daun kopi yang kita olah, yang dikirim langsung dari Sumatera Barat, di mana ini udah diproses ya, udah dijemur, udah disangrai, jadi warnanya kecoklatan kehitaman. Dan biasanya direbus, kita proses juga dengan adanya kayu manis. Nah. Setelah jadi kopi kawanya itu kita rebus, jadilah kopi ini yang masuk kita seduh. Oke, silakan Rio. Nah, untuk penyajiannya ini langsung pakai tempurung kelapa atau batok kelapa, dan bisa rasanya tuh ada pilihan lain, kayak originalnya bisa pakai gula atau pakai susu, jadinya kawa susu. Minuman hangat dengan rasa yang khas ini jelas mengobati para perantau Minang di ibu kota. Oh iya bos, selain kopi Kawa, menu spesial lain ada soto Padang Kawa, sate Padang Kawa, kerupuk mie, dan teh talua. Makanan paling bestseller, makanan berat itu ada bubur kampiun, bisa dimakan di segala jam. Salah satu favorit ya? Salah satu favorit itu. Dia manis tapi bisa blend secara rasa ketika makan bareng-bareng gitu. Karena ada kacang hijau, pisang santan, bubur hitam, ada bubur putihnya juga, disiram sama kuah kacang hijau. Kacang padi kalau di Padang kan. Jadi itu blendnya sangat menyesuaikan sama. Ya rindu sih kalau makanan kayak gini cuman kita temuin di kampung doang. Sekarang udah ada di sini dan versi resto sedikit modern lah gitu. Bos, kalau soal harga, mereka nyesuaiin banget sama kualitas rasa dan kenyamanan kedai yang dihadirkan. Sebenarnya kalau dari sisi harga, kita compare nggak cuma dari produk yang dijual ya, tapi dari service. Lalu dari tempat yang kita sediakan juga, apakah di sana bisa dari sisi tempat bersih, bisa nyaman. Jadi secara harga akhirnya kita menyesuaikan dengan harga resto juga, apalagi di daerah Tebet gitu ya. Kalau di minuman kita di harga 25.000, 35.000. Kalau makanan itu
Paling mahal sekitar 40 ribuan ke atas, 45 ribu lah. Setiap bisnis nggak akan lepas sama yang namanya promosi. Rio Chan yang juga seorang konten kreator Minang nggak pernah absen bikin konten promosi yang menghibur. Ini membuat kedai Kawa makin dikenal luas. Bahkan bos, konsep baru yang terus mereka promosikan ini mampu menggait market baru loh. Sebenarnya ada hal baru juga yang kita temui di versi yang sekarang ini. Ketika kita bikin tempat yang lebih cozy, ternyata yang dulu segmentasi pasarnya lebih ke anak muda, sekarang lebih banyak ke keluarga. Karena memang secara tempat dan rasa makanan memang mengobati rasa kangen lah ke kampung halaman gitu. Soal cuan, pengusaha kuliner muda ini bocorin bahwa ada ribuan transaksi setiap bulannya di kedainya ini. Kalau untuk transaksi dalam 1 bulan sih, transaksi ini kita hitung per stroke ya, maksudnya per transaksi di sekitar 4.500 sampai 5.000. Ya kalau lihat rata-ratanya bisa satu transaksi itu sekitar 100 sampai 150 ribuan. Bos, kalau yang pernah gulung tikar aja bisa bangkit dan raup cuan begini besarnya, artinya nggak boleh ada kata menyerah di dunia usaha. Setiap orang punya kesempatan buat panen cuan, bos. Oke bos, jadi menurut kita untuk bisa konsisten dalam berbisnis itu ada 3 hal. Yang pertama, menjaga konsistensi rasa dari produk yang kita jual. Yang kedua, kita bisa melakukan analisa terkait segmentasi pasar yang ingin kita tuju. Dan yang ketiga, yang krusial juga sebenarnya ada, apa Rio? Promo di sosial media. Karena di era digital sekarang tuh kayaknya kita harus memanfaatkan dengan maksimal sosial media yang ada. Yang penting cuan bos.